Mitra dapur makan bergizi gratis di kawasan Kalibata Pancoran, Jakarta Pusat mengalami kerugian hampir 1 miliar rupiah karena dugaan penggelapan dana oleh yayasan berinisial MBN. Pihak mitra akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Setelah sempat berhenti beroperasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kalibata akhirnya buka kembali setelah proses mediasi dengan pihak yayasan. Sore ini kita akan membahasnya dengan kuasa hukum mitra MBG Kalibata, Dana Harli Putra, dan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Satria Wibawa. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Rifana. Selamat sore. Saya mau ke Mas Dana terlebih dahulu ya. Mas Dana, mungkin Anda bisa ceritakan kronologi klien Anda, yakni mitra MBG Kalibata, sampai harus menghentikan operasinya, kemudian lapor polisi karena belum dibayar. Hampir 1 miliar begitu ya? Ya, terima kasih. Jadi pertama kalau saya ceritakan, mereka sudah sempat dibahas juga. Klien kita ini kan kerjasama dengan yayasan untuk menyiapkan makan bergizi gratis. Nah, dalam perjalanan itu setelah 2 bulan kita kan kontrak dengan yayasan per porsi itu 15.000. Kemudian dari 15.000 dipotong 2.500 untuk yayasan. Nah, pada saat setelah kita masak 2 batch itu diketahui ternyata ada perbedaan harga. Ada yang 13.000, ada yang 15.000. Dan itu pun masih dipotong 2.500. Jadi bayangkan 13.000 kita dipotong 2,5, itu cuma 10.500 yang ke Bu Ira. Kita protes pertama. Kenapa? Karena di perjanjian sudah di-set 15.000. Kemudian setelah saya dalami, setelah saya ketemu, saya mediasi, pihak yayasan sudah tahu hal ini dari bulan Desember. Bulan Desember sudah tahu ada perbedaan harga, tapi mereka tetap stay dalam perjanjian itu 15.000 untuk semua. Itu yang kami sebutkan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Ibu Ira tahu dari BGN itu sudah transfer ke yayasan sebesar 380 juta sekian, Ibu Ira lakukan hak tagih. Karena kan memang semua itu dari bahan pokok, tempat, listrik, gas, semua itu dari Ibu Ira uangnya. Lakukanlah hak tagih. Pada saat ditagih, pihak yayasan tidak mau mencairkan dengan alasan Ibu Ira kurang bayar 45 juta. Ya. Nah, saya bilang itu tidak masuk akal karena semua dari Ibu Ira kenapa bisa kurang bayar. Pertama yayasan bilang ada invoice yang dijalankan ketika pelaksanaan. Nah, invoice seperti apa itu saya tidak paham karena belum ada juga buktinya. Terus yang kedua, setelah saya surat resmi, mereka balas surat, mereka bilang ternyata Ibu Ira ini beli rantang, beli ompreng ke yayasan sebanyak belasan ribu, kalau tidak salah sekitar 15.000, dan Ibu Ira sudah bayar di depan 200 juta. Nah, ternyata sama pihak yayasan, uang yang masuk dari BGN ini untuk reimburse bahan-bahan pokok, untuk reimburse tukang masak, semua dicampur adukan dengan utang ompreng. Jadilah mereka berasumsi bahwa Ibu Ira kurang bayar. Gitu, itu pertama. Baik. Kemudian setelah kita tahu, akhirnya kita melaporkan hal tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Selain persoalan kurang bayar yang ditujukan kepada klien Anda kan juga sempat meminta haknya karena belum dibayar hampir 1 miliar begitu ya. Ada kekurangan pembayaran terhadap klien Anda sekitar 950 jutaan begitu ya. Hampir 1 miliar. Ini bagaimana kok bisa terjadi? Alasan dari yayasan itu apa? Ini saya revisi ya. Bukan kekurangan bayar, tapi belum dibayar sepeser pun. Jadi belum dibayar sama sekali ya klien Anda ini ya? Sejak awal berkontrak hingga sekarang. Alasannya apa ya Mas Dana tidak dibayar? Apakah memang belum cair anggarannya atau seperti apa? Alasannya apa? Ini saya buat clear dulu. Dari BGN sudah cairkan 2 tahap. Sudah clear, sudah masuk ke dalam yayasan. Yayasanlah yang belum mencairkan. Itu tadi saya bilang, alasan pertama karena Ibu Ira kurang bayar. Oke lah, kalau kurang bayar tahap pertama kita hitung-hitungnya 350 juta, masih kurang 45, berarti kan masih, katakanlah Ibu Ira punya utang sekitar 420 juta. Ya kan? Tahap kedua sudah dibayar juga oleh BGN. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga. Ketika tahap kedua sudah dibayar, berarti kan ada surplus. Kenapa tidak dibayarkan gitu? Itu juga sampai sekarang kita nggak tahu alasannya. Alasannya mereka apa kepada klien Anda? Alasan mereka itu yang pertama hanya Bu Ira kurang bayar. Tapi untuk sampai sekarang belum ada. Dibayar, kita juga nggak paham. Mas Dana, saya ingin clearkan ya. Ini yayasan yang berinisial MBN ini itu adalah yayasan yang ditunjuk oleh
Badan Gizi Nasional ya dalam pengelolaan pembayaran. Kalau itu saya kurang paham, karena kan saya mewakili Ibu Ira. Ibu Ira ini kontrak pribadi dengan yayasan. Oh, Jadi oke. yayasan itu seperti apa kita nggak paham, karena kita kontrakkan dengan yayasan. Baik, Seperti itu. baik. Saya mau ke Mas Hariko dari Kantor Komunikasi Kepresidenan karena PCO kemarin-kemarin mewakili pemerintah ya soal pelaksanaan program MBG ini. Mas Hariko, program makan bergizi gratis ini kan salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Kemudian muncul sejumlah masalah selama pelaksanaannya ya di lapangan. Salah satunya ya ini terkait dengan pembayaran ke mitra MBG yang macet begitu ya, yang bermasalah. Nah ini bagaimana responnya? Ya, terima kasih Mbak Rifana dan yang kami hormati Mas Dana. Sekali lagi terima kasih. Izin kami menyampaikan kita sangat bersyukur ya, kita sudah satu suara, satu pemahaman antara Badan Gizi Nasional dengan Mas Dana, pengacaranya Ibu Ira. Satu suaranya apa? Pihak BGN, Badan Gizi Nasional sudah menjalankan semua kewajibannya. Jadi Badan Gizi Nasional sudah mentransfer uang kepada pihak yayasan. Nah, masalah ini adalah masalah antara pihak yayasan dan mitra MBG. Namun demikian, BGN, Pak Dadan sebagai Kepala BGN dan jajaran tidak lepas tangan. BGN mencarikan solusi dan mediasi sudah dilakukan. Dan sejauh ini cukup berhasil. Sejak kemarin sore sudah dipersiapkan kembali dan hari ini program makan bergizi gratis sudah kembali berjalan di SPPG Kalibata. Nah, kita akan menjadikan kejadian di satu SPPG ini sebagai modal pengawasan. Kejadian di satu SPPG ini akan kita jadikan modal pencegahan, modal perbaikan untuk 1072 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Mas Dana sebagai pengacara yang sudah menyampaikan dan saran dengan sangat baik terhadap program makan bergizi gratis. Mbak Rifana, perlu juga kami sampaikan ya bahwa saat ini kita bersyukur ya sudah ada 1072 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Dan setiap dapur itu sudah mempekerjakan lebih kurang 50 orang. Nah ini sudah target-target sudah mulai kelihatan. Dari 30 kita akan targetkan pencapaian lapangan kerja sebanyak 1, ya Mas Hariko. Baik. Tapi kita tetap butuh saran dan perbaikan terutama dari Mas Dana dan kawan-kawan. Oke, Mas Hariko, saya ingin tanya ya. Memang Badan Gizi Nasional itu menunjuk yayasan tertentu ya untuk berkontrak dengan mitra dapur penyedia MBG ini ya. Jadi ada pihak kedua begitu ya, sebagai kepanjangan tangan Badan Gizi Nasional ya. Memang begitu mekanismenya Mas Hariko? Yayasan mendaftarkan diri kepada Badan Gizi Nasional. Namun dari 1072 SPPG ini memang kami menemukan ada satu masalah di SPPG ini terkait dengan hubungan antara yayasan dengan pihak mitra. Nah itulah kami konteksnya kenapa kami sangat mengapresiasi Mas Dana dan Mbak Ira. Harapannya kalau juga ada masalah di 1072 SPPG ini silakan melaporkan. Namun sejauh dari 1072 SPPG ini berjalan dengan baik, kecuali ada SPPG di Kalibata ini. Dan sekali lagi, kejadian di satu SPPG ini tidak bisa kita anggap kecil, tidak bisa kita anggap Mas remeh. Hariko. Akan kita lakukan perbaikan. Oke Mas Hariko, dari 1.700-an tadi yang Anda sebutkan ya, ini kalau nggak viral, kalau kliennya Mas Dana nggak membawa ini ke kepolisian, dan kemudian Mas Dana dan kliennya tidak konferensi pers, ini tidak akan diketahui oleh publik gitu ya. Mungkin pemerintah juga tidak akan menotis ataupun menyadari. Jadi bagaimana kemudian dari PCO yakin bahwa yang lainnya juga tidak ada masalah? Ini kan muncul masalah setelah ada yang lapor polisi, kemudian konferensi pers gitu. Satu orang saja merasanya tidak nyaman karena makanan yang dimakan itu bisa menjadi bahan perbaikan buat kami. Apalagi kalau ada dugaan kerugian yang mencapai 1 miliar ini. Sekali lagi semuanya menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah.
Dan Mbak Rifana sudah menyampaikan, Mas Dana sudah menyampaikan, ini program prioritas. Ya. Kita sangat-sangat amat serius karena ini terkait dengan masa depan. Tidak ada hubungannya dengan viral tidak viral. Justru kami sangat sekali lagi mengapresiasi semua kritik terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Dan kami sampai menonton berkali-kali konferensi persnya Mas Dana dan Mbak Ira. Dan di situ disebutkan bahwa program ini adalah program yang sangat bagus. Tolong dilakukan perbaikan. Dan kami bersyukur di awal seperti ini baru berjalan sudah ada evaluasi dan tentu kita akan tindak lanjuti evaluasi ini dan terbukti mediasi berhasil, program sudah berjalan lagi pada hari ini kurang dari 24 jam. Oke, saya ingin tanya nih ke Mas Dana nih, Mas Hariko, tahan dulu soal mediasi ya. Oke, Mas Dana. Mediasi selanjutnya akan bisa mengembalikan atau mengembalikan Mas Hariko. Ira dan Mas Dana. Terima kasih Mbak. Oke Mas Hariko, sebentar tahan dulu ya soal mediasi saya ingin dengar langsung dari Mas Dana. Mas Dana, kami dengar tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Hariko bahwa sudah ada mediasi antara klien Anda dengan pihak Yayasan SPPG Kalibata. Jadi dalam mediasi itu gimana? Sudah berhasil diluruskan? Jadi dalam mediasi tentu dari Pak Dadan juga itu sudah diluruskan secara jelas dan beliau sudah memberikan jalan keluarnya untuk hal ini. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya Ibu Ira masih beroperasi jalan, nanti dari yayasan akan diperbaiki oleh internalnya BGN. Jadi kita masih berjalan dulu sampai nanti minggu depan, nanti ada perbaikan. Itu harapannya sudah tidak lagi dengan yayasan MBN. Begitu. Nah untuk masalah tidak dibayarkan, ini kan masih jalur perdata. Jadi kita dalam mediasi kita sudah sampaikan dan pihak yayasan juga katanya akan membayar. Cuman sampai saat ini kan belum ada nih pembayaran tersebut. Jadi kita mesti tunggu itikat baiknya. Kalau misalkan tidak ada, kita akan ambil langkah hukum gugatan perdata juga. Oke Mas Dana, jadi dari pihak klien Anda memberikan waktu ya kepada yayasan ini, MBN, Yayasan MBN ini untuk kemudian melakukan pembayaran. Batas waktunya berapa lama ya Mas Dana ya? Batas waktunya diharapkan sampai minggu ini, Mbak. Minggu ini harus dibayar ya, sekitar 900-an juta itu ya, hampir 1 miliar itu ya. Kalau tidak dibayarkan, klien Anda akan mengajukan gugatan perdata. Gugatan perdata, karena memang kan secara kontraktual itu kita dengan yayasan. Ya. Sementara dari BGN memastikan bahwa yayasannya akan diganti. Digantinya ini oleh yayasan lain atau bagaimana Mas Dana? Tadi nah hasil itu mediasi. Nanti masalah internal di BGN, tapi yang jelas sudah dibicarakan. Kalau dari Ibu Ira begini prinsipnya. Ibu Ira ini mulai program ini satu untuk bantu program Pak Prabowo. Dan kedua, memang kecintaannya itu terhadap kuliner dan ingin memberikan makanan untuk anak-anak. Itu yang maka dari itu ketika ada masalah ini, Ibu Ira masih terbuka bilang, saya akan tetap bantu program pemerintah, tapi tolong yayasannya diganti. Karena kita tidak bisa kerja sama lagi kalau seperti ini. Dan akhirnya Pak Dadan mengabulkan hal tersebut. Cuma nanti mekanisme seperti apa, kita kurang paham, kita serahkan itu ke BGN. Oke, baik. Tapi apa jaminannya ya Mas Dana ya? Jaminan apa ini? Ya jaminan bahwa nanti yayasan yang ditunjuk, karena kita nggak tahu nih, kami baru tahu juga kalau ternyata dari BGN menunjuk yayasan sebagai pihak kedua untuk berkontrak dengan mitra begitu ya. Jadi ada pihak kedua nih yang ditunjuk oleh BGN, itu publik baru tahu ini. Ya, kalau misalnya ditanya jaminan, saya sih hanya berharap seperti ini. Ini kan program pemerintah, jadi evaluasi berkala. Dari kejadian kemarin itu, pastinya pemerintah akan ada perbaikan. Dan harapan ke depannya, saya juga tidak bisa memberikan kepastian, tapi kita masih percayalah dengan pemerintah kita ini masih bisa memperbaiki hal seperti itu. Oke, Mas Hariko ya, evaluasi menyeluruh ya dari pemerintah dengan adanya persoalan pembayaran yang bermasalah ini ke mitra dapur MBG ini seperti apa? Karena berarti kan ada persoalan salah pilih terhadap kualitas yayasan-yayasan sebagai pihak kedua yang berkontrak dengan mitra dapur MBG nih, Mas Hariko. Ini bagaimana kemudian seleksinya ke depan yayasan-yayasan ini? Ya, terima kasih Mbak Rifana. Kami mengakui masalah yang di Kalibata ini harus kami perbaiki. Dan sekaligus sekali lagi masalah yang di Kalibata ini akan menjadi modal yang sangat besar untuk melakukan perbaikan di 1071 dapur makan bergizi gratis lainnya.
Dan memang ada hal yang patut kita apresiasi, ada hal yang patut kita jadikan evaluasi. Yang kita apresiasi adalah berlancarnya, suksesnya pelaksanaan MBG di 1071 dapur makan bergizi gratis dan bahkan sudah melahirkan tenaga kerja yang sangat banyak. Namun yang perlu kita evaluasi yaitu masukan dari Mas Dana tadi agar ada perbaikan terkait dengan SPPG di Kalibata ini. Dan Badan Gizi Nasional sekali lagi akan memperkuat ya pengawasan dan pencegahan terhadap yayasan yang menjadi mitra penyalur program makan bergizi gratis. Kami berterima kasih, ini pelajaran yang sangat penting bagi kami. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Dadan, setiap ada kejadian itu akan memperbaiki pola pengawasan dari Badan Gizi Nasional. Dan sesuai dengan permintaan Mas Dana, kami umumkan juga bahwa silahkan dilaporkan kalau ada masalah, kritik, dan saran ke website aplikasi Lapor atau bisa langsung ke nomor WhatsApp 081 0811 8008. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Kami sangat membutuhkan kritik dan saran dan perbaikan dari masyarakat. Ini program prioritas dari Presiden kita, program kita semua, program sangat-sangat prioritas dari Presiden kita, Bapak. Baik, Mas Dana, terakhir ya, saya ingin tanya ya, apakah sebelum menggelar konferensi pers kemudian melapor ke polisi, dari pihak klien Anda sudah berusaha untuk itu tadi lapor di hotline-nya pemerintah, kemudian melaporkan ini ke BGN sebelum menempuh langkah-langkah terbuka seperti ini, Mas Dana? Nah, jadi tadi saya sampaikan kalau untuk hotline itu memang kita juga buat, tapi kita sudah pernah menyurati BGN. Kita sudah pernah BGN, bahkan sebelum saya konferensi pers, saya datang dulu ke BGN. Saya jelaskan seperti ini, besok saya mau konferensi pers, bilang, oh ya, oke, oh ya sudah, besok saya konferensi pers, besoknya pun langsung dipanggil oleh pihak BGN. Jadi sebenarnya respon pemerintah ini sudah sangat cepat, terutama respon BGN sudah sangat cepat, cuman memang butuh salah satu tempat untuk mengadu, yang dimana posko khusus begitu ya? Cepat pula ditanggapi, gitu. Oke, itu masukannya ya Mas Hariko. Jadi jangan hotline, kalau hotline mungkin agak lama prosesnya. Jadi harus ada posko khusus di mana publik, media juga bisa memantau soal aduan-aduan dari para mitra ini, mitra SPPG ini, dan harus lebih cepat lagi ditanggapi. Semoga evaluasi-evaluasi ini membuat program prioritasnya Pak Prabowo ini bisa berjalan lebih baik lagi ya ke depan ya, dan para mitra jangan takut untuk melaporkan penyelewengan yang dilakukan oleh yayasan-yayasan ini. Laporkan saja nggak apa-apa supaya nanti pelaksanaan MBG ini jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Mas Dana Harli Putra, kuasa hukum dari mitra MBG Kalibata. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.